Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat sebuah relasi database dari beberapa tabel dan kita akan membuat beberapa bahasa query yang akan menampilkan beberapa entity. Langkah pertama yaitu kita mengaktifkan XMPP. Setelah itu di sini saya telah membuat 5 tabel, ya, tabel barang, tabel pembayaran, kemudian tabel pembeli, tabel supplier, dan tabel transaksi. Kita akan melihat di tabel barang terdapat 5 field, yaitu ada ID barang, kemudian nama barang, harga, stok, dan ID supplier, yang data-datanya berisi di ID barang terdapat 1, 2, 3. Di nama barang ada coklat, keju, dan susu. Harganya juga terdapat 1.500, 200, dan 100. Stok ada 200, 100, dan 100. ID suppliernya 1, 2, dan 3. Kemudian untuk tabel pembayaran, kita punya ID pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, dan ID transaksi, yang mana data-datanya yang telah kita isi sebagai berikut. Ini data berisi sesuai keinginan kita, ya. Kemudian di tabel pembeli ada ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Dan ini data-data dari tabel pembeli. Isi datanya sesuai keinginan kita. Oke, selanjutnya kita ke tabel supplier. Ada ID supplier, nama telepon, dan alamat. Kita browser lagi dan data-datanya seperti ini. Bebas, ya, data-datanya kita mau buat apa saja. Kemudian kita masuk ke tabel terakhir, yaitu tabel transaksi. Ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan. Isinya seperti ini. Selanjutnya kita akan merelasikan tabel-tabel berikut, yaitu tabel barang, pembayaran, pembeli, supplier, dan transaksi. Dan yang kita pilih adalah designer. Kemudian kita susun tabel-tabelnya sesuai keinginan kita agar lebih mudah kita merelasikannya. Cara untuk merelasikannya, yang pertama kita memilih create relation. Kemudian kita pilih ID barang yang ada di tabel barang sebagai primary key dan ID barang yang ada di tabel transaksi sebagai foreign key, dan menghasilkan seperti ini. Kemudian kita akan merelasikan ID supplier yang ada di tabel supplier dengan ID supplier yang ada di tabel barang sebagai foreign key, kemudian kita oke-kan. Dan terjadilah sebuah relasi. Kemudian kita akan merelasikan ID transaksi yang ada dengan ID transaksi yang ada di pembayaran, lalu kita oke-kan. Maka terjadi sebuah relasi. Kemudian kita merelasikan ID pembeli yang ada di tabel pembeli dengan ID pembeli yang ada di tabel transaksi, maka terjadi seperti ini. Kemudian kita rapihkan garisnya sehingga terjadilah relasi seperti ini, yaitu relasi database dari beberapa database. Selanjutnya kita akan menampilkan beberapa entity menggunakan bahasa query dari tabel barang.
masukkan, kita klik ke tabel barang, kemudian SQL. Kemudian di sini kita akan memasukkan bahasa query yang berfungsi untuk menampilkan beberapa entity dari nama barang, harga, stok, dan seperti ini. Select nama barang, harga, stok, tidak pakai koma lagi, langsung saja ke from barang. Setelah itu kita go kan. Jangan lupa titik koma ya. Maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Hasil yang menggunakan bahasa query. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel barang dengan tabel pembeli sekaligus secara langsung ya, menggunakan bahasa query yang kita SQL. Kemudian di sini kita masukkan select nama barang, harga, stok, harga, stok, nama pembeli, jenis kelamin, alamat. Di sini menggunakan bahasa query yaitu from, menggunakan bahasa query inner. Setelah alamat tadi kita buat from barang, kita masukkan bahasa query-nya inner join. Kemudian kita masukkan nama tabelnya pembeli, on ID barang sama dengan ID pembeli. Kemudian titik koma. Jadi untuk menampilkan hasil dari dua tabel sekaligus, kita menggunakan inner join on bahasa query-nya. Lalu kita bukan, dan inilah hasil dari gabungan antara tabel barang dengan tabel pembeli. Kemudian kita akan menggabungkan semua tabel-tabel berikut menjadi satu dengan menggunakan bahasa query. Jadi yang kita ambil yaitu SQL, kemudian kita masukkan bahasa query-nya yaitu select bintang. Arti bintang ini untuk seluruh data dari tabel-tabel yang telah kita buat ya. From, masukkan nama tabelnya yaitu tabel barang, from barang, transaksi, pembayaran, supplier, pembeli, titik koma, kemudian kita go-kan. Maka inilah hasil gabungan dari beberapa tabel yang kita gabungkan dengan menggunakan bahasa query. Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau kesalahan saya dalam melakukan percobaan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.